ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacakannya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dapat menambah lancarnya kajian ngopi pada sore hari ini. Dan semoga bagi kita semua mendapatkan keberkahan kelak di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya acara ketiga yaitu pembacaan CV dari pemateri dari panitia yang bertugas untuk pembacaan CV. Mungkin bisa dibantu untuk share screen ya. Dipersilahkan. Baiklah, untuk dari Bapak Ustadz Muhammad Faiz Kurniadi, beralamat di Banyuwangi, lahir di Banyuwangi tanggal 9 September 1989, yang sekarang beralamat pada di Jalan Sarangan, nomor 216, lingkungan Trogowetan, Antirogo, Sumbersari, Jember. Pendidikan formal dari beliau SDN 3 Wringin Agung, lulusan 2022 maaf. Untuk SMP di SMP IT Nurul Azizia atau SMP PGRI Parungkuda Sukabumi Jawa Barat, lulus pada tahun 2005. Selanjutnya menempuh pendidikan SMK N1 Banyuwangi dengan tahun kelulusan 2008. Selanjutnya melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Sunia selesai pada tahun 2014 dan mendapatkan gelar Magister Hukum di UIN Khas Jember diraih pada tahun 2019. Pendidikan non formal beliau dari Pondok Pesantren Nurul Aziziyah Parungkuda Sukabumi Jawa Barat, Pondok Pesantren Manbaul Huda Kasak Tegalsari Banyuwangi, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Suniah Kencong Jember. Profesi beliau yang pertama dari dosen Mahat Ali Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Jember, dosen di UIN Khas Jember, pendamping kajian keislaman kelas khusus di Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember, petugas Bina Ruhani Islam dan sekretaris kegiatan keislaman di RSD Dr. Subandi Jember, sekretaris Komisi Fatwa di MUI Jember, ketua Yayasan At-Tahsin Antirogo, serta rutin dalam mengisi di Karadio Jember. Itu tadi pembacaan CV dari pemateri. Yang selanjutnya ialah acara kajian ngopi FSIAP dengan tema warak dan meninggalkan syubhat. Baiklah, kepada Bapak Ustadz Muhammad Faiz Kurnia, Pak tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para dosen
para pembina dan pengasuh pengajian pada sore hari ini. Yang kami muliakan para mahasiswa di FSIAP, baik yang hadir secara online ataupun offline, dan alhamdulillah kami kedatangan tamu 4 orang dari perwakilan panjenengan semua. Ini satu kebanggaan dan rasa syukur tersendiri bagi kami. Tentunya rasa hormat takdim kepada seluruh yang hadir dalam pengajian sore hari ini selalu kami haturkan sebagai bagian dari penghormatan sebelum kita melakukan sebuah kajian atau ngaji bersama. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Sekaligus kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihadirkan sifat warok, sifat yang selalu bisa menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, sehingga Allah memberikan pengetahuan kepada kita semuanya untuk menghindari perkara yang haram, apalagi perkara-perkara yang syubhat. Sholawat serta salam semoga terhadir kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang di dalam kehidupannya selalu mewanti-wanti umatnya bahwa hati-hati dengan perkara haram, hati-hati dengan perkara yang syubhat. Bisa jadi nanti ketika kita terlalu bermain-main di wilayah yang yang syubhat, bisa jadi nanti kita akan jatuh di perkara yang haram. Apalagi dikatakan dalam sebuah hadis bahwa setiap daging yang tumbuh dari perkara haram ujung-ujungnya nanti akan maksiat, ujung-ujungnya nanti akan bermasalah. Bukan ketaatan yang muncul, tapi adalah kemaksiatan yang muncul. Oleh sebab itu, pada sore hari ini kami bersyukur mendapat undangan dari panjenengan semuanya untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengaji. Saya sering menyampaikan di beberapa forum yang saya isi bahwa sejatinya apa yang saya sampaikan bukan saya lebih tahu, tapi ini dalam rangka sama-sama belajar, sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi prosesi saling tolong-menolong melalui media pengetahuan, melalui ngaji dan lain sebagainya, untuk sama-sama tahu yang pada ujung-ujungnya ada kebaikan dan ketakwaan yang ingin kita munculkan dari prosesi ini. Para hadirin, para mahasiswa, dosen pendamping dan lain sebagainya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung pada materi yang sudah saya kirim ke panjenengan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Faiz sesuai dengan CV yang tadi telah disampaikan, dan alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertatap muka, kenal. Jadi saya harus menyapa orang yang ada di sekitar saya dan ada di online gitu ya. Jadi saya kadang-kadang ngajinya harus santai. Kalau tegang itu saya malah repot nanti. Jadi saya mohon izin ngajinya agak santai. Kalau tegang khawatir nanti darah tinggi yang repot. Nah, di antara tugas saya sehari-hari itu adalah mendampingi prosesi kerohanian dan spiritual di Rumah Sakit Dr. Subandi. Jadi di antara proses pendampingan pasien di Rumah Sakit Dr. Subandi, kita membuat situasi dan kondisi itu harus nyaman mungkin. Bahkan ngaji pun harus tidak terlalu serius. Jadi nyantai. Biar prosesinya itu kemudian bisa masuk. Jadi keheningan spiritual, kenyamanan beragama, beribadah itu harus kita upayakan agar simbol keagamaan itu berakhir pada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Sehingga saya juga mohon izin pada sore hari ini mungkin saya agak santai aja menyampaikan ya. Kalau mungkin nanti ada pemateri yang lain, cara penyampaiannya berbeda dengan saya, ya mungkin ini bagian dari style saya. Jadi gaya guyon saya ya seperti ini. Oke, para audien yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan saya sudah ada mas-mas 2, kemudian ada mbak-mbak 2. Saya ngaji secara offline dan online. Ya, semoga semuanya bisa terhubung dalam satu wadah, yaitu ketakwaan di bawah bimbingan kajian keislaman. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwa ketika panjenengan semuanya itu berjalan atau melewati sesuatu yang di dalamnya itu ada majlis zikri, majlis ilmu, farta'u. Beliau itu selalu menganjurkan untuk farta'u. Cobalah berdiri atau istirahat sebentar, ikutilah kajian itu. Karena di dalam kajian itu bisa jadi itu adalah kajian yang
nuansanya adalah raudhatun min riyadil jannah. Jadi ada semacam penyamaan taman-taman surga yang ada di dunia ini. Ya, ini adalah majelis ilmu. Sehingga baik di forum offline ataupun di forum online, saya kira akan sama-sama mendapatkan pahala. Kira-kira seperti itu. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau suara saya terganggu tolong dikabari ya. Jadi nanti siapa yang mengingatkan tolong saya dikabari kalau suara saya mungkin terganggu. Oke. Pertama kali saya ingin langsung masuk di tema kita pada sore hari ini, yaitu tema ngopi. Ngopi apa panjangannya? Ngobrol perkara Islam ya. Oh ya sudah. Ngobrol perkara Islam. Ya. Jadi tema ngopi yang disodorkan kepada saya adalah sifat warok dan meninggalkan subhat. Ya. Sifat warok dan meninggalkan subhat. Saya akan mula-mula akan menerangkan dulu tentang sifat warok. Jadi di dalam diri seorang muslim, di dalam diri seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim dan lain sebagainya, itu harus ada haliyah, harus ada aksesoris kehidupan, tingkah laku yang kemudian dibalut melalui cerminan kehidupan dia sehari-hari. Jadi seperti sifat dermawan, seperti sifat belas kasihan, seperti sifat kasih sayang, seperti sifat saling menolong dan lain sebagainya. Ini harus muncul di dalam kehidupan seorang muslim. Jadi poin-poin sifat-sifat baik itu harus ada di dalam kehidupan seorang muslim, baik tua ataupun muda. Justru kalau yang muda ini mengawalinya, ini potensi kebaikannya akan merambah lebih banyak daripada oleh orang tua. Karena kadang-kadang di masa-masa usia muda itu potensi gangguannya jauh lebih besar. Sehingga ketika nilai-nilai positif di dalam agama itu benar-benar ditanamkan oleh yang muda, insya Allah nilai manfaatnya jauh lebih besar. Di antara sifat yang perlu ditanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang kemudian menjadi tema ngopi pada sore hari ini, yakni sifat warok. Tolong digeser setengahnya. Nah, sifat warok dan meninggalkan subhat. Apa kemudian yang dinamakan sebagai sifat warok? Jadi sifat warok itu adalah sifat seseorang di mana seseorang tersebut itu berupaya untuk meninggalkan barang-barang yang subhat. Sedikit. Sudah. Nah, di dalam pengertiannya, ulama itu memberikan pengertian yang dimaksud warok itu secara bahasa adalah al-kafu, jadi mencegah. Kalau di dalam pengertian istilah itu adalah tarkus syuhubat khaufan minallah. Jadi kita berupaya untuk meninggalkan syubhat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat warok yang diberikan pengertian oleh para ulama itu sekali lagi adalah kita berupaya untuk menjauhkan sifat syubhat karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syubhat sendiri itu apa? Syubhat itu adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan antara sesuatu yang halal dan haram. Sesuatu yang mengandung ketidakjelasan antara yang halal dan yang haram. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu screen-nya masuk, Mas? Enggak jalan enggak ya? Ya, enggak apa-apa. Oke. Jadi seorang muslim itu harus tahu kaitannya dengan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Jadi seorang muslim itu harus tahu sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Di dalam kehidupan seorang muslim itu dia diatur oleh aturan syariat yang kemudian mengarahkan pengertian pada kita semuanya, ada yang di dalamnya itu disebut sebagai sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Naikkan lagi, turunkan dulu. Nah, sifat waro itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Sehingga kita harus tahu dulu mana yang dinamakan sebagai sesuatu yang halal, mana yang dinamakan sesuatu yang haram, kemudian mana yang kemudian yang syubhat. Karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi itu pernah bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihatun. Jadi sesuatu yang halal itu sejatinya sudah jelas. Sesuatu yang haram itu sejatinya sudah jelas. Cuma di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram itu nanti ada perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang tidak jelas. Maka yang dinamakan sebagai sifat waro itu adalah
sifat di mana seorang itu berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu ada di antara perkara yang halal, perkara yang haram. Syubhat itu adalah mengandung ketidakjelasan. Jadi sesuatu yang tidak jelas itulah kemudian yang dinamakan sebagai syubhat. Nah, oleh sebab itu sifat wara itu sebenarnya adalah pengertian bagi kita semuanya berkaitan dengan upaya kita untuk meninggalkan perkara yang haram. Jadi mula-mula syubhat aja ditinggalkan, apalagi perkara yang haram. Karena apa? Haram jelas larangannya. Kalau syubhat ini menjadi ambigu, menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, ketika ada ketidakjelasan, daripada kita tidak jelas melakukan sesuatu yang masih diragukan, mending kita tinggalkan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai sifat wara. Dan itu melekat di setiap diri muslim. Baik laki-laki, perempuan, besar ataupun kecil, sejatinya ada anjuran di dalam bahasa agama kita itu untuk senantiasa kita berperangai untuk senantiasa membuat yang namanya sifat wara tadi, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Di dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam yang ditulis pada tahun 1996 dituliskan bahwa syubhat itu adalah sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui dengan pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Itu adalah perkara-perkara yang syubhat. Jadi begini para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya hukum. Hukum itu adalah aturan. Seperti panjenengan punya aturan berkendara. Ya, maka kalau sudah lampu merah, ya lampu merah jangan diterjang. Kalau diterjang berpotensi malah itu menjadikan jenengan berbahaya ketika melakukan jalan raya itu. Ya, ketika di jalan raya lampu merah jangan terjang, jadi akan terjadi tabrakan. Atau aturan hukum yang lain sebagai mahasiswa, jangan ada aturan hukum untuk membayar UKT seumpama. Dan jenengan tidak bayar UKT, ya jenengan langsung didil. Tidak mungkin jenengan bisa menikmati yang namanya mata kuliah ketika UKT-nya belum dibayar. Itulah yang kemudian namanya aturan hukum. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada aturan hukum yang melekat, tidak mungkin tidak. FCM itu apa? Pertanian, Fakultas Pertanian. Jadi para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalam aturan jenengan belajar di fakultas dan lain sebagainya, itu pasti nanti akan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang pada akhirnya ini berkaitan dengan batas-batas ataupun hukum-hukum itu. Ya tadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian ada hukum di jalan raya, kemudian ada hukum di kampus, kemudian ada hukum yang berlaku di satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya. Itu pasti ada hukum yang berjalan. Itu pasti ada. Oleh sebab itu pun sejatinya juga tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melekatkan diri kita menjadi bagian dari seorang muslim dan seorang mukmin. Tidak bisa dilepaskan. Ngaku sebagai seorang muslim, ngaku sebagai seorang mukmin, tapi kemudian tidak sholat. Ini dipertanyakan keimanannya. Dia memang tidak kafir, tapi kemudian dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan keislamannya. Mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang mukmin, tapi dia tidak tahu bagaimana dia sholat. Ini kemudian bermasalah. Karena aturan hukumnya ketika dia itu sudah mengakui dirinya sebagai seorang muslim, mengakui dirinya sebagai seorang mukmin, langkah berikutnya adalah menjalankan segala perintahnya, kemudian menjauhi setiap larangannya. Ini adalah aturan yang berlaku. Maka di dalam aturan itu kemudian kita dihadapkan pada satu terminologi, pengertian yang berkaitan sesuatu yang halal dan berkaitan sesuatu yang haram. Ya. Jadi ada barang halal, ada barang haram. Oleh Kanjeng Nabi tadi sudah dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihatun. Jadi sesuatu yang halal itu pasti melekat dan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pun sudah jelas. Yang haram juga begitu. Itu pasti melekat, sudah jelas. Itu berkaitan nanti dengan pengetahuan saya terangkan. Tapi di antara keduanya itu ada sesuatu yang tidak jelas yang kemudian disebut sebagai syubhat. Artinya aturan hukum berkaitan halal dan haram bagi seorang muslim itu ada. Kalau kita biasanya itu mengingat halal haram itu berkaitan dengan makanan, sebenarnya bukan hanya pada wilayah itu. Lebih daripada itu, halal haram itu menjangkau di semua aspek. Kadang-kadang ada ilmu yang halal, ada ilmu yang haram, itu ada. Ya kadang-kadang ada proses yang halal, kemudian ada proses yang haram. Sama saya contohkan, ada orang maksa untuk masuk di fakultas pertanian. Tapi cara yang dipakai itu kemudian cara yang haram. Nyogok sana, nyogok sini. Nah ini berkaitan perkara yang dilarang yang kemudian dibahasakan di dalam agama, itu yang disebut sebagai haram.
Jadi halal haram di dalam bahasa agama kita itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, ketika jenengan sudah menjadi bagian dari seorang muslim, menjadi bagian seorang mukmin, maka pengetahuan halal dan haram itu harus jenengan ketahui, yang pada akhirnya ditingkatkan lagi ada upaya untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat, di mana perkara-perkara yang syubhat itu dia di antara keduanya itu. Jadi ini adalah yang halal, yang kanan itu halal, yang kiri itu haram. Syubhat itu di tengah-tengahnya itu. Maka pengertian sifat wara itu adalah menjauhi perkara-perkara yang syubhat, ujung-ujungnya yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi perkara yang haram. Ya, kadang-kadang repotnya kan dibalik, gitu loh ya. Kadang-kadang kan repotnya dibalik. Ini yang haram aja susah kok cari yang halal. Ini yang repot seperti itu. Bahwa pengertian kita soal keagamaan berarti adalah kepasrahan kita berkaitan dengan aturan yang ada di dalam agama kita, itu juga berkaitan dengan soal sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Slide-nya dilanjutkan. Oke, maka di dalam agama kita, saya mengutip satu pendapat dari kitab Al-Hawi Kabir. Ini kitabnya berjilid-jilid nih. Ini karangannya Al-Imam Al-Mawardi. Beliau itu termasuk ulama salaf. Karena beliau itu wafat tahun 450 Hijriah. Jadi orang-orang lama itu biasanya lebih bersih, lebih aman, lebih sportif ya. Ketika kita kita merujuk kepada mereka. Jadi Al-Imam Al-Mawardi itu mengatakan al-wara'u fiddin mandubun ilaihi wa tawaqqi syubhat fihi ma'murun bihi. Jadi sifat warok di dalam agama itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa di antara kalian, zamannya Sayyidah Aisyah dulu, zamannya sahabat, di antara kalian itu ternyata sudah banyak yang meninggalkan afdhul ibadah. Afdhul ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang paling baik. Ibadah-ibadah yang utama. Apa itu ibadah yang utama? Wa huwa al-wara'. Ibadah itu kemudian didefinisikan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin sebagai sifat wara'. Ini memang sesuatu yang ringan sejatinya. Sesuatu yang mudah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini harus kita jadikan sebagai satu piranti analisa. Jadi ketika kita, ini bukan suatu kekhawatiran, bukan, tapi semacam piranti analisa. Jadi kita harus hati-hati ketika mau makan di mana, pastikan bahwa makanan yang mau masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan-makanan yang halal. Ketika ngobrol dengan temannya, hati-hati betul. Jangan-jangan jenengan masuk di dalam obrolan yang pada akhirnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya adalah namimah, adu domba. Contohnya adalah ghibah dan lain sebagainya. Kan kita tidak terasa saja. Nyantai-nyantai kemudian ngobrol berkaitan dengan orang lain, kejelekan orang lain. Tatkala orang lain itu dengar dengan apa yang kita sampaikan, hanya orang lain itu tersinggung. Itu namanya ghibah. Ghibah itu diharamkan. Sehingga kita harus menjauhinya. Nah, tadi saya katakan bahwa halal haram itu menjangkau semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Kembali dalam pendapatnya Al-Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan al-wara'u fiddin mandubun ilaih. Jadi warok di dalam bahasa agama itu sangat-sangat dianjurkan. Kemudian wa tawaqqi syubhat fihi ma'murun bihi, dan upaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, itu adalah sangat-sangat diperintahkan di dalam bahasa agama. Jadi hikmahnya diantaranya adalah ketika kita nanti menjadi seseorang yang benar-benar menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, harapannya adalah kita tidak sampai masuk dari perkara-perkara yang haram. Ketika kita berkehidupan dengan cara menjaga perkara-perkara yang haram, insya Allah hidupnya itu barokah. Insya Allah hidupnya itu tenang. Yang bikin tidak tenang dalam kehidupan kita sehari-hari, ini termasuk bagian dari analisa saya ketika ketemu dengan pasien-pasien di Rumah Sakit Dr. Subandi di Patrang itu. Rumah sakit paling besar. Itu kadang-kadang memang ada masalah perkara-perkara yang haram yang kemudian dilaksanakan. Sehingga tidak menghadirkan ketenangan. Jadi ketika sudah tidak tenang, orang itu tidak tenang, hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, prosesi untuk penyembuhan itu lama. Untuk sembuh itu lama. Bahkan jadi akan menimbulkan penyakit. Itu pasti ujung-ujungnya berangkat dari perkara-perkara yang haram. Jadi punya tetangga, dia tidak akur, terus gesekan dengan tetangganya. Punya orang lain, mendapatkan kekayaan yang lebih, kemudian dia hasud. Tidak tenang itulah menjadikan dia akhirnya melakukan perkara-perkara yang haram yang pada ujung-ujungnya dia menjadi seorang hamba yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Nah, harapan diantaranya kita kenapa harus dianjurkan memiliki sifat warok, diantaranya pada ujung-ujungnya itu adalah menghadirkan satu sosok seorang mukmin, seorang muslim yang dalam kehidupan beragama itu tenang.
Bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab itu bahwa semua aturan di dalam agama Islam itu kembalinya kepada masolihul ibad. Masolihul ibad itu adalah kebaikan manusia itu sendiri. Contoh di dalam agama tidak boleh untuk mencuri. Karena pada ujung-ujungnya ketika kita mencuri berarti kita mengambil hak orang lain. Ketika kita mengambil haknya orang lain, kita bermasalah dengan orang lain. Ketika bermasalah dengan orang lain, berarti kita menyebabkan tidak nyaman kehidupannya antara satu orang dengan orang lain. Jadi aturan baik berupa kewajiban ataupun anjuran yang di dalam bahasa agama itu pasti ujung-ujungnya kembali kepada masolihul ibad. Masolihul ibad itu artinya kebaikan yang kembali kepada dirinya itu. Karena yang maha kuasa itu tidak butuh kebaikan manusia, tidak butuh. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu tidak butuh untuk kita hormati. Tidak butuh untuk ini itu dan sebagainya. Kebaikan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pewahyuan kepada Nabi, melalui malaikat Jibril, itu ujung-ujungnya adalah ya untuk kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, keselamatan manusia itu sendiri di dunia maupun di akhirat. Itu yang prinsip dasar yang harus kita pahami. Jadi ketika jenengan ada aturan berkaitan dengan puasa, aduh puasa kok tidak makan ya, 1 hari 1 malam ini gimana? 1 hari sampai sore tidak makan, kan enaknya makan. Apalagi hari ini dihadirkan makanan-makanan yang enak. Untuk mencari apapun makanan tinggal pesan GoFood datang. Cari makan apapun ada. Tapi kenapa kemudian sesuatu yang halal itu kita jaga ketika kita dalam rangka puasa? Ya kembali kepada manusia itu sendiri. Ada proses pendidikan mental dan spiritual yang dia laksanakan ketika dia melakukan puasa. Jadi sekali lagi aturan yang ada di dalam bahasa agama itu, hukum-hukum yang ada di dalam bahasa agama itu ujung-ujungnya adalah kembali kepada kemaslahatan, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan hamba itu sendiri. Termasuk sifat waro. Kalau jenengan benar-benar menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, insya Allah kehidupan jenengan tenang. Yang bikin tidak tenang itu adalah perkara-perkara yang haram, kemudian perkara-perkara yang syubhat itu dilaksanakan, itu yang bikin tidak tenang. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti akan kami contohkan beberapa contoh dari para ulama soleh yang berkaitan dengan sifat waro. Terus diturunkan, Mas. Nah, kemudian sifat waro dan meninggalkan syubhat ini saya ungkap sekilas berkaitan dengan dalil dan nas. Jadi apa yang kita pelajari sore hari ini sejatinya tidak akan keluar dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dari kalam-kalamnya ulama. Ya, jadi ini dalil dan nas yang berkaitan dengan sifat waro dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Terus Mas, yang pertama adalah dari ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang, wahai seluruh manusia. Jadi kalau sudah disebut an-nas, ya makanlah dari sesuatu di bumi ini yang halal dan baik. Halal dulu kemudian baik. Maka pengertian di dalam bahasa ini, bahasa agama itu harus dengan pahami. Jadi ketika kita mengartikan sesuatu yang baik di dalam agama itu, ya baik wujudnya, kemudian halal barangnya, gitu ya. Beda sama dengan sesuatu yang bersih itu. Di dalam bahasa agama itu ada bersih, ada suci. Bersih itu belum tentu suci, ya. Suci kadang-kadang tidak tentu bersih. Nah, gitulah. Halal dan baik itu adalah dua pengertian yang harus kita bawa, karena kebaikan itu bisa jadi ukurannya adalah manusia, tapi halal itu adalah ukurannya agama. Karena kita orang Islam, jadi pengertiannya bukan hanya dalam pendekatan kemanusiaan saja, tapi ada pengertian pewahyuan. Jadi sesuatu yang baik untuk tubuh kita itu di samping baik dan harus halal. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang manusia, makanlah dari bumi itu sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Maka kita benar-benar dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memakan perkara-perkara yang halal. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan diikuti langkah-langkahnya syaitan. Dan dalam Al-Quran yang lain diantaranya ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lain ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini jadi yang tadi itu anjuran untuk mencari perkara-perkara yang halal, prosesnya halal, barangnya halal. Ayat yang berikutnya ini adalah larangan untuk kita memakan perkara-perkara yang haram. Prosesnya pun juga tidak boleh pakai perkara-perkara yang haram. Sehingga ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa
kita diatur dalam batas-batas sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Lanjut Mas. Ada kuat. Oke. Terus kemudian di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ada kata-kata dak mayari buka ilama layari buka. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang meragukan bagimu. Ketika panjenengan itu ragu ini halal atau haram, itu sebenarnya anjurannya lebih baik ditinggalkan. Betul ya? Lebih baik ditinggalkan. Jadi dak mayari buka ilama layari buka. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan bagimu kepada sesuatu yang tidak meragukan bagimu. Ini adalah dalil di mana kita dianjurkan untuk senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena di dalam syubhat itu ada yang namanya ketidakjelasan. Maka ketidakjelasan itu lebih baik ditinggalkan daripada pada akhirnya melalui ketidakjelasan itu kita terjerumus pada sesuatu yang diharamkan. Kemudian di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang saya kutip tadi itu, ada kata-kata innal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihatun. Dan hadisnya masih panjang itu, intinya adalah sesuatu yang halal itu satu menjadi aturan di dalam kehidupan kita beragama, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Terus kemudian saya lanjut pada slide berikutnya. Jadi itu dikatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda malakudinikum al-waro, atau di dalam hadis yang lain dikatakan khairudinikum al-waro. Jadi sebaik-baik bagian di dalam bahasa agama itu, di dalam agama itu adalah sifat waro, sifat di mana kita tidak hanya berupaya untuk menjaga dari perkara-perkara yang haram, tapi kita juga menghindari perkara-perkara yang syubhat. Bahkan di situ dikatakan lau sholaitum hatta tasiru Jadi betapapun kita berupaya untuk beribadah sebaik-baiknya, sholatnya luar biasa, terus kemudian puasanya luar biasa, tapi kita tidak punya sifat waro, kita tidak punya sifat untuk menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, dan khawatir juga masuk dalam perkara-perkara yang haram, ini bisa jadi nanti akan menjadikan kita itu ibadahnya dipertanyakan. Ya. Jadi di samping kita punya upaya untuk beribadah sebagaimana sholat, sebagaimana puasa dan sebagainya, perangai yang harus kita jaga itu adalah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang haram. Ini yang harus jenengan ketahui. Sehingga pada hadis-hadis Nabi ataupun di dalam ayat Al-Quran, anjuran untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram itu nanti pada ujung-ujungnya adalah di awal pasti kita dipandu untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dulu. Jadi yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi perkara-perkara yang haram. Nah, kira-kira seperti itu. Ya tadi itu saya katakan bahwa pada ujung-ujungnya sifat ini bisa jadi menjadi sifat kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi ini tidak perlu untuk diteorikan sebenarnya. Teori hanya sebatas pengetahuan, tapi implementasi jauh lebih penting. Gitu ya. Jadi jenengan ketika masuk di dalam kehidupan sehari-hari, jenengan sudah punya piranti analisa dalam sikap hidup jenengan adalah jenengan harus punya yang namanya sifat waro. Jadi sesuatu yang tidak jelas ini sebisa mungkin dihindari. Ya, kalau memungkinkan nanti di belakang saya terangkan. Kalau memungkinkan dipertanyakan, tanyakan kepada orang yang paham. Karena di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu ketika engkau tidak tahu. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk bertanya, maka opsinya, pilihannya adalah tinggalkan dulu perkara-perkara yang meragukan itu. Oleh sebab itu, ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Teori hanya sebatas pengetahuan, implementasi inilah adalah sesuatu yang paling penting. Berikutnya, di saat berikutnya ini kisah ulama-ulama salaf ya. Jadi ulama-ulama kita itu sudah mengajari kita untuk senantiasa bersifat warok. Ini saya contohkan kepada panjenengan. Terus Mas, kurang turun. Langsung di sikap warok ulama salaf. Jadi pernah sahabat Umar bin Khattab, ini orang terdekatnya baginda Nabi ya. Orang terdekatnya baginda Nabi. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi satu dari 4 khalifah yang terkenal. Jadi mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang senang jenengan sebut itu, ada yang kemudian
sosok sahabat yang terkenal yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu suatu saat melihat seorang laki-laki masuk di pasar, kemudian dia berdagang. Setelah dia berdagang, kemudian oleh sahabat Umar itu ditanyakan, hal ta'rifu abwab riba? Apakah engkau tahu hal yang berkaitan tentang riba? Riba itu kan perkara-perkara yang haram terjadi dalam prosesi muamalah biasanya. Nah, pasar itu potensi. Ya, pasar itu potensi. Karena di sana kan ada pola muamalah ya, tukar menukar barang dan lain sebagainya. Maka di dalamnya itu kadang-kadang ada potensi riba. Oleh Sayyidina Umar dikatakan, dari panjenengan kira-kira tahu enggak berkaitan dengan bab riba? Laki-laki itu kemudian menjawab, tidak, saya tidak tahu. Oleh Sayyidina Umar kemudian dilempari kapak, ya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, imdi fahtotib. Imdi fahtotib. Wes ini aja. Sampai pakai ini aja, pakai kapak ini, pegang kapak ini, cari kayu di hutan. Ini jauh lebih selamat bagi sampean. Daripada jenengan masuk pada ruang-ruang yang pada akhirnya jenengan terjerumus pada perkara-perkara yang haram, gara-gara jenengan tidak tahu berkaitan sesuatu yang berkaitan dengan riba. Nah ini satu sikap yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat seorang laki-laki masuk di dalam pasar, ditanya, jenengan punya pengetahuan enggak soal hal haram? Udah tahu, yuk sekarang pergi aja ke pergi aja cari kayu di hutan, itu jauh lebih aman. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ini kitabnya ada. Di dalam bab hal haram, beliau mengatakan, di dunia ini yang paling aman sebenarnya. Yang paling aman dan murni, itu kira-kira sesuatu yang ada di hutan sana atau hujan yang turun. Itu insya Allah halal banget. Tidak perlu dilakukan, aja ada hujan turun, jangan langsung pakai wadah, diminum, insya Allah sesuatu yang halal. Tapi yang lainnya, zamannya Imam Ghazali dulu, itu perlu, bahasa saya itu niti-niti, perlu analisa dulu sehingga kita benar-benar aman bahwa yang kita makan, yang kita ambil, proses yang kita jalankan dan sebagainya ini adalah sesuatu yang halal. Itu zamannya Imam Ghazali dulu, apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu, ketika jenengan menemui satu kasuistik yang berkaitan dengan sesuatu yang meragukan, lebih baik ditinggalkan. Kalau mungkin ditanyakan, tanyakan pada ahlinya. Kalau tidak mungkin, silahkan kemudian jenengan tinggalkan sebentar sampai ada pengetahuan tentang itu. Melakukan perkara syubhat itu bagaimana? Ya hukumnya sebenarnya tidak sampai halal, jadi kan tidak sampai haram gitu. Tapi dia ada di tengah-tengahnya itu. Cuman kita emang diantisipasi. Ini namanya adalah mencegah sesuatu daripada kita terjun pada sesuatu yang membahayakan pada diri kita. Nah itu ada satu sifat di dalam kisahnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab yang lain itu kisahnya Umar bin Khattab yang lain yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, di kitabnya juga ada. Itu pernah Umar bin Khattab itu meminum sesuatu yang kemudian pada akhirnya dapat informasi kalau sesuatu itu bukan jadi haknya. Ya. Padahal ada potensi halal di sesuatu yang diminum itu. Hanya kalau melihat sesuatu itu kemudian tidak jelas oleh Sayyidina Umar bin Khattab, jadi mulutnya itu langsung dilogok, dimuntahkan. Dikeluarkan itu yang masuk. Itu ngerinya ulama salaf yang berkaitan dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Nanti saya ceritakan juga kepadanya dengan berkaitan konsep wirai dalam konteks modern ini. Ya kadang-kadang ketika saya menyampaikan soal keilmuan, pasti saya sampaikan bahwa memang kadang-kadang harus terlihat mengerikan. Gitu. Ya idealismenya seperti itu. Kalau mampu ya dikerjakan, kalau tidak mampu ya sedikit diturunkan. Nah. Jadi di dalam di dalam Al-Quran saya lupa di ayat berapa itu ada kata-kata bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala haitsu mastata'tum. Jadi awal-awalnya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sering dikutip di dalam khutbah Jumat itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya takwa. Oh ini berat. Sebenar-benarnya takwa berarti jangan harus berperangai sifat waro, sifat dermawan, tidak pernah menegakkan perkara-perkara yang wajib, selalu menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Oh ini berat banget, ya berat banget. Malam harus bangun, kemudian harus sholat duha dan sebagainya. Zikirnya tidak pernah ditegakkan. Kira-kira 1 hari full sama lupa dengan tugas kuliahnya dengan. Kalau jangan benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira seperti itu. Makanya di dalam ayat yang lain itu dikatakan haitsu mastata'tum biasa semampunya jenengan. Kadang-kadang kualitas umat pinggiran itu, umat akhir itu kadang-kadang kan tidak sama dengan pendahulu-pendahulu kita.
Ya jangankan di umat kita, kadang generasi fakultas itu generasi dulu dan generasi modern itu kemudian kualitasnya kadang-kadang berbeda. Maka di umat yang kebelakangan itu Kanjeng Nabi tahu, ya umat saya itu mungkin berbeda dengan umat yang getol ibadah pada zaman dulu. Sehingga soal konteks beribadah dan ketakwaan itu ada kata-kata haitsu mastata'tum, sekira panjenengan mampu. Kalau ada mampu untuk tahajud dilaksanakan. Mampu sholat duha dilaksanakan. Sehari 1 ayat, ya alhamdulillah. Gitu ya. Tambahin lagi besok 2 ayat, tidak perlu dipaksakan. Terus berproses seperti itu. Itu insya Allah menjadikan panjenengan nanti akan berproses menjadi sesuatu yang lebih baik. Terus selanjutnya kisah salah berikutnya dari Al Imam Abu Hanifah. Ini Shahibul Madhab. Ini orang yang punya orang yang punya madhab Hanafi. Jadi beliau itu pernah menggadaikan barang. Jadi hutang itu kan ada yang melalui proses pegadaian. Jadi jenengan butuh hutang, laptop jenengan jangan bawa di pegadaian, kamu dapat hutang nanti. Tapi dengan proses gadai seperti itu, jenengan akan dapat uang, tapi barang jenengan itu akan ditaruh di sana. Kan gitu ya. Tidak boleh dibawa, ditaruh di sana. Nah, Al Imam Abu Hanifah itu juga pernah seperti itu. Jadi beliau itu suatu saat itu menggadaikan barang. Setelah selesai dari proses gadai itu uangnya dikembalikan, terus kemudian beliau itu mau mengambil laptopnya yang dititipkan tadi, yang digadaikan, atau sepeda motor yang mau digadaikan. Terus kemudian oleh orang yang menggadaikan itu diberikan sepeda motor yang sama, tapi bukan milik beliau. Dikasihkan laptop yang sama, tapi bukan punya beliau. Karena yang punya beliau itu tidak ada. Apakah kebetulan teledor atau bagaimana? Yang pada akhirnya si orang yang si pegadaian tadi itu mengasihkan sesuatu yang sama dengan miliknya Al Imam Abu Hanifah, tapi sejatinya itu bukan miliknya Al Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau mengatakan, ini benar barang saya. Siapanya yang orang yang punya pegadaian itu bukan. Cuman ini mirip dengan punyanya jenengan. Sama dengan punyanya jenengan. Ya sudah, kalau seperti itu saya tidak mau bawa. Saya nunggu sampai jelas-jelas barang yang saya bawa, yang saya gadaikan itu memang benar-benar barang saya. Kalau bukan barang saya, tidak akan saya. Nah ini Al Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang kita mau Jumatan, mau apa dan sebagainya itu ya. Ketika sendal kita hilang harus cari ganti malah. Nah ini kan repot. Jadi bukannya kita menghindari sesuatu itu tadi, mungkin ada sendal yang sama dengan sendalnya jenengan yang hilang itu ya. Mungkin tidak hanya jenengan pakai yang itu, kadang-kadang malah harus cari gantinya. Wah sendal saya hilang ya harus cari gantinya. Yaitu menurut saya mengatasi solusi dengan masalah. Gitu loh. Jadi jenengan mencoba untuk menghadirkan solusi agar sama sendalan, tapi di lain sisi jenengan mencoba untuk memakai sendalnya atau barangnya orang lain. Nah ini kan bermasalah. Sehingga ini harus benar-benar jeli. Al Imam Abu Hanifah tidak mau betul itu. Ya, ini bukan barang saya tidak mau. Saya tidak mau, ini bukan barang saya. Ini barangnya orang lain. Kalau jelas-jelas barang saya akan menjalankan saya akan mengambil barang itu. Kalau bukan saya tidak mau. Kemudian kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu alimnya luar biasa. Umurnya beliau itu karangan kita beliau itu lebih banyak daripada umurnya beliau. Nah, ini satu cendekiawan akademisi yang luar biasa. Jadi karangannya itu jauh lebih banyak daripada jumlah umurnya. Bisa jadi nanti teman-teman di fakultas ini ya jadi akan nurun kebiasaannya Imam Nawawi. Di mana karya beliau itu bukan hanya skripsi saja, tapi karya-karya yang lain jauh lebih banyak daripada umurnya. Biasanya kan kita kuliah itu karyanya paling banter skripsi, setelah itu selesai. Kan gitu. Ya, bisa mungkin jangan. Jadi jangan nanti mau bertindak sebagai apapun diupayakan karyanya lebih banyak daripada umurnya. Ini kalau jangan mau ikut Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Jadi beliau itu pernah punya cerita. Jadi beliau itu tidak berkenan membeli barang di pasar atau di pertokoan daerahnya jika malam hari atau kemarin terjadi pencurian di daerah. Jadi beliau itu hanya khawatir jika suatu saat apa yang beliau beli itu adalah sesuatu yang sejatinya berproses melalui pencurian malam hari itu. Gitu. Tidak mau beli benar. Jadi seumpama malam itu ada sepeda motor kehilangan, ya sepeda motor Beat kehilangan. Maka keesokan harinya walaupun beliau itu punya hajat untuk membeli sepeda Beat seumpama sepeda motor, beliau tidak mau beli sesuatu yang sama dengan apa yang hilang pada malam hari. Khawatirnya apa? Khawatirnya adalah beliau itu masuk di dalam perkara di mana itu menjadi bagian barang curian. Itu kan khawatir ya. Makanya ini harus hati-hati benar. Ya kalau saya pribadi menganjurkan kalau jangan mampu untuk membeli barang yang orisinil, mending beli barang yang orisinil. Kadang-kadang di luaran itu kadang-kadang juga mengkhawatirkan.
Jangan-jangan ini barang protolan ini. Jadi barang curian diprotol kemudian dijual dan sebagainya. Kalau jualnya langsung satu set sudah ketemu polisi. Tapi kalau jualnya protolan, banyak sendiri, rapotnya sendiri, karburatornya sendiri, kemudian spionnya sendiri, biasanya kan nggak ketemu. Tapi ya jangan harus hati-hati. Jadi bukan dalam rangka kita suudon bahwa yang jual di luaran itu kemudian perkara-perkara yang hasil curian, bukan, tapi kita mencoba untuk menghindari sesuatu yang berpotensi itu barang curian. Kira-kira kalau gara-gara belajar ilmu ini nanti bahwa ada laku, kan kasihan juga, yes. Ya terserah panjenengan nanti. Ya saya hanya menyampaikan soal keilmuan. Jadi Al-Imam An-Nawawi benar-benar tidak berkenan untuk membeli sesuatu. Ya, ketika sesuatu itu kemudian tidak jelas, malam hari ada pencurian, beliau pagi harinya ketika punya hajat beli yang sama dengan itu, beliau tidak mau. Jadi ini cara menjaga dirinya beliau agar tidak ada barang subhat yang masuk di dalam kehidupannya beliau. Nah hari ini kan tantangan kita itu kan repot. Artinya kita dihadapkan pada transaksi online dan sebagainya. Yang kadang-kadang barang-barang itu kemudian tidak jelas. Maka oleh sebab itu yang namanya sifat waroi itu menurut saya adalah sifat yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, implementasinya nanti menyeluruh di kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka oleh sebab itu jenengan harus berperangai dengan sifat ini, karena sifat ini tentu ini penting banget karena akan menjaga jenengan dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang seumpama di pustakaan pinjam buku, seumpama waktunya habis belum dikembalikan, tapi kemudian jenengan pinjam lagi sesuatu yang harusnya dikembalikan ke perpus, tapi malah jenengan pinjam lagi, kan panjang urusannya itu. Jadi belum selesai dengan perpusnya, tapi malah dipinjam lagi bukunya. Ini rawan. Jadi al-muslimun ala surutihim. Jadi seorang muslim itu terikat dengan aturan main dalam kehidupannya. Ketika waktu kembalikan ya kembalikan bukunya itu. Ya. Ketika belum dikembalikan minimal jangan pinjam jenengan dari buku itu, karena buku itu belum selesai dengan perpusnya. Nah, ini saya kira nanti contohnya akan menyeluruh kemana-mana. Ya, semoga ada pertemuan lanjutan. Ini hanya sekilas saja. Terus Mas. Kemudian contoh yang lain adalah ada apa namanya Al-Imam Al-Juwaini. Ini beliau juga orang alim. Jadi beliau itu ketika masih gendongan, masih bayi, itu pernah dibawa oleh seorang budaknya, ya, dibawa oleh budaknya abahnya itu, dibawa jalan-jalan. Ya ketika itu ada orang yang berkenan untuk menyusuinya, ya, menyusuinya, tapi tanpa izin ayahnya tadi. Tiba-tiba disusui oleh orang yang orang yang ketemu di tempat dengan si gendongan Al-Imam Al-Juwaini tadi. Al-Imam Al-Juwaini itu adalah seorang alim, seorang ulama besar yang dari kecilnya itu jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ciri-ciri orang besar itu seperti itu. Jadi mulai dari kehidupannya kecil sampai besar itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana para ulama salaf itu. Jadi ketika dia kemudian menyusu pada orang lain tadi, di dalam bahasa agama itu ada namanya rodho. Jadi mahram rodho itu adalah mahram yang terjadi gara-gara dulu pernah disusui oleh ibunya. Itu namanya adalah mahram rodho. Jadi prosesi menyusui anak bayi yang lain itu di dalam bahasa agama kita tidak jadi masalah. Ya, dalam aturan bahasa agama kita itu tidak jadi masalah. Nah kemudian tanpa izin ayahnya, padahal yang menyusui itu mengizini. Ketika sampai kepada rumahnya, kemudian si budak itu cerita, ya, bahwa tadi itu dia disusui oleh orang lain. Pada saat itu pula, karena ada kekhawatiran bahwa sesuatu ini tidak berizin, tidak jelas dan lain sebagainya, si bayi itu kemudian langsung dilokok, langsung dimasukkan tangan, kemudian dimuntahkan saat itu pula. Jadi beliau itu hanya khawatir nanti ada daging-daging yang tumbuh dari kehidupan si bayi ini ketika berkaitan dengan perkara-perkara yang haram tadi itu, perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini luar biasa cara cara menjaganya Al-Imam Al-Juwaini ini oleh bapaknya ketika dia masih kecil. Kemudian kisah ulama-ulama modern ini saya contohkan dalam konteks modern ya. Ini dalam konteks modern. Saya hari ini masih menemukan banyak orang yang berkaitan dengan itu. Jadi masih menemukan beberapa tokoh yang benar-benar menjaga sifat wara ini. Di antaranya adalah menurut saya mungkin di dalam kehidupan kita itu ada perdebatan soal uang pemerintah. Ya, uang pemerintah itu mungkin ada perdebatan ini sesuatu yang halal apa sesuatu yang haram. Kalau prosesnya halal, insya Allah jadinya halal. Tapi kalau prosesnya haram itu jadi perkara-perkara yang haram. Tapi ada identitas orang-orang itu yang tidak bisa dilepaskan dari perkara-perkara yang haram itu. Dalam konteks modern ini kadang-kadang si A itu identik dengan sokoan, si A identik dengan suap, korupsi dan sebagainya itu.
Sehingga dalam konteks modern ini saya benar-benar menemukan beberapa kiai, beberapa tokoh yang benar-benar tidak mau betul ketika mendapat bantuan apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak jelas. Atau mama ada prosesi suksesi bupati, ya beliau mungkin menjadi bagian dari pendukungnya, tapi karena bupati itu kemudian calon bupati itu datang kemudian ngasih sarung, ngasih uang dan sebagainya, sama beliau langsung dikatakan sudah sarung, uang, tolong ini kembalikan kepada beliau, saya tidak butuh seperti itu. Saya mendukung karena saya berkaitan dengan kualitas, kapasitas yang menurut saya bagus untuk dijadikan bupati, jadikan tokoh dan lain sebagainya. Tapi berkaitan dengan pemberian dan apapun, saya tidak mau menerima. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang benar-benar menjaga lingkungannya dari perkara-perkara yang sunnah, yang hati-hati. Ya repotnya kalau sudah ketemu perkara orang-orang yang haram aja repot sekarang Mas, apalagi perkara yang halal. Ada aja orang yang bilang seperti itu. Sebisa mungkin jangan. Kehidupan ini saya masih banyak menemukan tokoh-tokoh yang benar-benar menjaga dari perkara-perkara yang subhat. Oh ini baunya kok sogokan nih. Ini bau-baunya kok korupsi. Ini bau-baunya kok uang dari sesuatu yang tidak jelas ini. Langsung sama beliau dikatakan, bukan diterima, langsung sampaikan kepada beliau bahwa saya tidak betul berkaitan dengan ini, disampaikan dengan cara yang baik, kemudian dikembalikan. Itu saya masih menemukan dalam konteks modern itu hal-hal yang seperti itu. Di antaranya kalau jenengan pernah kehilangan sendal di Jumatan, dia lebih baik nyeker, lebih baik tidak pakai sendal daripada harus ambil sendal yang sama atau yang mengambil sendal yang lain. Ya itu hati-hati. Contohnya lagi, ketika jenengan mau pinjam sesuatu miliknya orang lain, sebisa mungkin harus ada izin. Contoh tiba-tiba pegang HP-nya temannya, buka laptopnya temannya, pinjam HP-nya temannya, sebisa mungkin harus izin. Kalau tidak izin harus ada korinah, harus ada tanda-tanda bahwa orang yang kita pakai barangnya itu benar-benar ridho. Tapi dalam bahasa fikih itu ada namanya uli marido. Uli maridoho itu diketahui keridoannya itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada diketahui keridoannya, kemudian tidak izin, jangan main-main dengan pakai barangnya orang lain tapi jangan belum izin, ya bisa jadi dengan masuk dalam konteks haram, bukan hanya subhat, tapi sesuatu yang haram. Pakai barang temannya saja, kalau belum jelas-jelas temannya itu ridho, kebiasaannya itu ridho, itu berpotensi menjadi sesuatu yang subhat juga. Itu lah, kira-kira seperti itu. Contohnya jangan punya teman dekat itu. Jadi A, B punya teman dekat, sebangku dan sebagainya. Ya biasa kita datang ke kosannya, kemudian pinjam sepeda motor, kemudian pinjam laptop dan sebagainya. Sejauh ada indikasi dia ridho, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada indikasi dia ridho, ya dia ridho, tidak ada kebiasaan bahwa ketika kita pakai dia itu barang-barang dia itu kemudian dia tidak jadi masalah, itu tidak boleh dipakai sejauh tidak ada izin. Makanya menurut saya tadi saya katakan bahwa sifat wara itu menyeluruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kalau di angan-angan sekitar, di angan-angan sekilas memang serem. Tapi insya Allah ketika kita mampu menghadirkan sifat wara itu akan menjadikan kita sebagai hamba yang taat dan kadang-kadang kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Mas, tanya Mas. Saya sampai jam berapa ini? 16.30 ya? Jadi sudah 16.30 ini sekilas saja saya kemudian konsep apa namanya? Konsep warok ya. Jadi konsep dasar warok terus Mas. Dan upaya meninggalkan subhat itu berasal dari pengetahuan kita tentang ilmu agama. Jadi mau tidak mau ketika kita tidak berpengetahuan maka kita akan jatuh di dalamnya. Berpengetahuan itu dalam arti kita tahu dengan diri kita sendiri atau tahu melalui media, melalui proses. Maka tadi saya katakan ketika ada sesuatu yang tidak jelas, ketika jenengan mampu untuk menjelaskan itu, tahu tentang itu, maka alhamdulillah. Kalau tidak tahu tanya kepada orang yang tahu. Berarti sifat wara itu berasal dari pengetahuan tentang ilmu agama, ilmu halal dan ilmu yang haram. Kalau tidak tahu tanyakan. Ini ada kata-kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus Mas. Nah, terus kemudian hal haram itu berkaitan dengan proses barang ya tadi itu. Jadi proses itu juga menentukan hasilnya. Jadi barang pun juga menentukan hasilnya. Contohnya gini, laptop itu adalah sesuatu yang halal, tapi kalau prosesnya mencuri menjadi perkara yang haram. Beda dengan barang yang awalnya haram, walaupun diproses dengan halal akan jadi haram. Tentunya adalah miras, minuman keras, sabu-sabu dan sebagainya. Itu sesuatu yang diharamkan, walaupun transaksinya melalui jual beli digantikan dengan uang ya tetap haram, karena dantinya itu adalah haram. Gitu ya. Jadi hal haram itu kadang-kadang berkaitan dengan proses, kadang-kadang berkaitan dengan yang barang itu. Terus Mas, ini lagi ya, 10 menit.
Nah, ini dari apa namanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa thalabul halal, jadi itu dikatakan thalabul halal fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian ternyata hadis ini berbarengan dengan hadis yang lain yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian oleh para ulama diartikan yang berkaitan dengan dua hadis itu artinya adalah mencari ilmu berkaitan dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kesimpulan dari dua hadis itu seperti itu. Terus Mas. Selanjutnya muncul. Nah, itu kira-kira tadi itu sudah saya katakan dan sebaik-baik dari agama kalian adalah sifat buruk. Terus Mas. Ya, jadi subhat itu berangkat dari ketidakjelasan, maka tadi itu tengah-tengah antara sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, itu adalah sesuatu yang subhat. Maka pengetahuan itu baik melalui ngaji, baik melalui bertanya, itu menjadi media untuk kita keluar dari sesuatu yang tidak jelas. Terus Mas. Nah, ini yang terakhir adalah meneguhkan sifat warok. Ya, meneguhkan sifat warok. Jadi, terus Mas. Jadi contoh warok, jadi saya contohkan, biasanya contoh tadi yang saya contohkan banyak ya. Di slide ini saya contohkan 4. Yang pertama ada Al-Quran, ada tafsir. Jadi kita itu tidak boleh membawa Al-Quran dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak punya suci, tidak punya wudhu. Tapi ketika Al-Quran itu kemudian banyak tafsirnya daripada Al-Qurannya, kita boleh memegang. Ya, tapi kalau tengah-tengah bagaimana? Kalau ragu ini kira-kira apa namanya banyak ayat Al-Qur'annya atau banyak tafsirnya, gitu ya. Tafsir itu kan tambahan terhadap Al-Qur'an itu ya. Tafsir itu tambahan terhadap Al-Qur'an itu. Maka bisa jadi kuantitas tafsir, ya jumlah tafsir dengan Al-Qur'annya bisa jadi akan banyak Al-Qur'annya daripada tafsirnya, dan jadi banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya, jadi tengah-tengah sama. Maka sifat warok yang perlu kita kedepankan ada ketika ketemu seperti itu, jangan sampai sesuatu yang belum jelas tadi itu ini banyak mana ya? Banyak Al-Qur'annya apa banyak tafsirnya ya? Kalau belum benar-benar banyak tafsirnya jangan dipegang. Ya, khawatir jenengan lagi ternyata yang dikehendaki malah itu banyak Al-Qur'annya daripada banyak tafsirnya. Seperti muamalah haram. Muamalah haram itu dikatakan tadi seperti contohnya dari sahabat Umar bin Khattab itu, kalau jenengan ragu ini kira-kira halal haram dia tinggalkan ya sudah. Kemudian ini adalah lagi ragu pasangan nikah. Ini saya contohkan juga ini. Ya, ragu pasangan nikah. Contohnya gini, bukannya kita tidak tahu pasangan kita itu kemudian apa namanya pasangan kita itu punya orang tua dan sebagainya, bukan seperti itu. Artinya adalah ketika kita berhadapan dengan pasangan kita dan sebagainya, pastikan bahwa dia hadir melalui prosesi yang jelas, pasangan yang jelas. Kadang-kadang gini, jadi ada orang tua, ada punya anak, tapi orang tuanya jauh. Ya, ada orang tua jauh dan lain sebagainya, pada akhirnya menjadikan si pasangannya tadi itu ragu. Ini benar-benar bapaknya apa bukan ya? Jangan-jangan nanti mengakasi tapi bukan bapaknya, ini repot. Jadi nikahnya tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah. Jadi itu contoh lagi ya. Atau ragu barangnya orang tadi itu. Jadi ketika bukan barangnya sendiri, upayakan barang yang kita gunakan itu adalah sesuatu yang jelas kehalalannya, atau dengan rito, kalau dengan tahu kalau dia rito ketika barang itu digunakan, kalau enggak jangan dikerjakan. Daripada jangan masuk di wilayah perkara-perkara yang apa namanya perkara-perkara yang haram. Tiba-tiba pinjam HP-nya temannya, chat, kadang-kadang kirim ke temannya yang lain. Ternyata temannya nggak itu, gitu ya. Bermasalah ini, menjelaskan perkara yang haram. Terus Mas. Nah, ini kemudian proses warok ini yang perlu jadikan pahami, ini yang perlu penting untuk sampai pada sifat warok itu. Yang pertama upayakan qanaah dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nerimo, jangan dipaksakan. Ya kita punya rencana, kita punya progres dan sebagainya, itu normal saja. Tapi jangan sampai cinta duniawi kebangetan. Jadi qanaah dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Terima aja sudah. Kemudian sebisa mungkin hidup sederhana. Ya, kadang-kadang terlalu memaksakan pengen kaya, pengen ini dan sebagainya, hanya nerjang pada wilayah-wilayah yang diharapkan atau wilayah-wilayah yang sudah tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah sebisa mungkin mengelola nafsu kita. Ya, nafsu kita. Jangan terburu-buru ya. Jadi tadi saya katakan sifat wara itu sebisa mungkin menjadi piranti analisa ketika jenengan mau berproses dengan sesuatu yang lain. Ini benar-benar halal apa tidak ya? Itu jangan-jangan haram. Kalau memungkinkan untuk diketahui, alhamdulillah kada memungkinkan coba tanyakan. Dan yang terakhir itu adalah berpengetahuan agama atau mau bertanya. Terus Mas.
berkaitan dengan pengetahuan agama dan bertanya, ini saya ayatnya berantakan, itu ayat yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya jadi kepada orang-orang yang tahu, kepada alim, kepada para ulama, ketika panjenengan semua tidak tahu berkaitan dengan hukum. Ya tadi itu, jaga nih agar tidak terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Terus yang terakhir ini adalah kutipan dari Aisyah Ummul Mukminin yang dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada kata-kata sesungguhnya banyak di antara kalian yang lupa akan ibadah paling utama yaitu sifat wara. Jadi sifat wara itu sebenarnya ibadah. Jenengan nyantai saja dengan menjaga diri jenengan dari perkara-perkara yang haram itu sudah ibadah. Jadi dulu saya sering mengatakan di beberapa forum bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zikir dan sebagainya. Dengan cara menjaga diri kita untuk tidak terjerumus dari perkara-perkara yang syubhat itu sudah ibadah. Artinya kita sudah mempunyai sifat wara sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya banyak di antara kalian yang lupa akan ibadah paling utama itu yaitu adalah sifat wara. Terus Mas, itu sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Itu uraian sekilas dari saya. Selanjutnya ada sesi Mas, tanya jawab. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Allah taala. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Ustadz, Bapak Ustadz Faiz Kurnia yang telah memberikan ilmunya, berbagi sharing kepada kita dalam menyampaikan sifat warok dan juga cara menghindari dari syubhat. Selanjutnya ialah agenda tanya jawab dan diskusi. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Faiz Kurnia bisa melakukan tanya jawab dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Dan apabila ada kendala dalam menyampaikan pertanyaannya dapat melalui kolom chat Zoom. Saya buka untuk pertanyaan pertama, mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Baiklah, di sini ada penanya pertama dari Muhammad Iqyan Naufal. Baik, untuk waktu yang tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sebelumnya Muhammad Iqyan Naufal, Pak, izin bertanya Pak, untuk tadi dalam penjelasan subhat itu, apakah suatu subhat itu suatu penilaian dari kita masing-masing, apa itu halal dengan haramnya gitu, apa bagaimana Pak? Cukup Pak dari saya, terima kasih Pak. Baiklah, untuk pertanyaan pertama mungkin langsung dijawab saja Bapak, dipersilahkan. Yeah. Soal penilaian hal haram ya. Jadi menurut saya yang paling sportif itu penilaian hal haram itu didasarkan pada pengetahuan keagamaan. Jadi baik dan buruk itu bisa jadi penilaian seseorang. Jadi kita punya penilaian itu baik, kita punya persepsi itu buruk dan lain sebagainya. Bagi setiap orang punya cara untuk untuk menghadirkan penilaian kaitan dengan baik dan buruk. Halal dan haram itu harus dikembalikan kepada agama. Ya, jadi keaturan paling sportif menurut saya ya ilmu pengetahuan agama itu. Jadi kita benar-benar sportif dalam mempertimbangkan sesuatu, tidak berkaitan dengan persepsi kita, tidak berkaitan dengan penilaian kita, tapi semuanya kita kembalikan kepada timbangan atau neraca pengetahuan yang ada di dalam agama. Seperti itu. Baik, Bapak mungkin sudah cukup atau ada penjelasan lebih lanjutnya? Baik, saya kembalikan kepada penanya dari Muhammad Iqyan, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan lainnya? Iya, baik Pak. Izin menanggapi Pak, kalau contohnya seperti yang tadi kan kembali lagi kepada agama ya begitu ya Pak, tidak boleh untuk menentukan secara persepsi dari kita masing-masing. Misalnya kayak seperti contoh misalnya merokok gitu ya Pak.
merokok itu ada yang bilang haram, ada yang bilang kan tidak apa-apa juga kan ya Pak. Tapi kalau misalnya secara ini kan namanya juga merokok itu kan pasti kurang baik untuk kesehatan lah untuk kedepannya gitu. Nah itu apakah kita berarti tidak boleh sekaligus menyatakan rokok itu haram gitu Pak? Atau bagaimana? Tergantung kembali lagi ke agama atau gimana Pak? Oke. Oke, terima kasih, saya langsung jawab Mas ya. Oh iya Bapak, dipersilakan. Ya, jadi gini, jadi kita sudah berkaitan dengan kasuistik ya. Ini berkaitan dengan tadi secara spesifik Masnya tadi tanya soal rokok. Jadi di dalam bahasa fikih itu aturan hukum Islam ya. Secara gampang kita pahami sebagai aturan hukum Islam. Itu ada yang disebut pendapat ulama. Pendapat ulama itu artinya cara pandang pada objek yang sama, cuma dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh banyak praktisi, akademisi, kita sebut sebagai ulama. Nah, di dalam cara pandang oleh orang yang berbeda-beda itu memungkinkan nanti akan terjadi yang namanya khilaf, memungkinkan nanti yang terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Maka di dalam bahasa fikih itu ada namanya ruang perbedaan pendapat. Jadi hukum di dalam fikih itu ada namanya hukum wajib, kemudian sunnah, makruh, mubah, kemudian haram, ada sesuatu yang halal dan lain sebagainya. Jadi cara melihat para ulama itu dalam satu objek, jadi nanti akan ada perbedaan pendapat antar ulama itu, sehingga kalau kasusnya itu berkaitan dengan rokok, ini jelas-jelas terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan haram rokok, ada ulama yang mengatakan haram rokok. Ini lagi-lagi tata kelola kita, bagaimana kita menanggapi perbedaan pendapat. Kemudian ada ulama yang mengatakan rokok itu adalah sesuatu yang mubah, boleh. Kadang-kadang ada ulama yang mengatakan rokok itu sesuatu yang wajib dalam konteks tertentu. Ya, dalam konteks tertentu. Jadi kalau murni rokok itu perbedaan pendapatnya antara haram dan makruh. Kalau murni rokok. Ya cuman rokok itu nanti akan berkaitan dengan konteksnya masing-masing. Ketika sudah berkaitan dengan konteks, itu akan berubah keadaannya. Hukumnya akan berubah. Jadi ini memang prinsip hukum Islam seperti itu. Jadi ada kaidah yang berbunyi taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinah. Jadi ada perubahan hukum tatkala konteksnya itu berubah. Itu biasa di dalam hukum Islam itu. Jadi perubahan hukum itu biasa, kemudian perbedaan pendapat itu biasa. Ya, tapi kalau murni rokok itu paling banter adalah sesuatu yang haram dan sesuatu yang dimakruhkan. Itu paling banter di situ. Nah, bagaimana ketika ini dikaitkan dengan konteks waro? Ya, konteks sifat waro. Kalau saya pribadi boleh menjawab bahwa lebih baik tidak merokok. Betul ya. Walaupun hukum makruh itu sebenarnya tidak sampai pada haram, ya, tapi sebenarnya itu masuk pada wilayah-wilayah syubhat. Sekali lagi syubhat itu belum tentu haram nih. Jadi syubhat itu belum tentu haram. Cuman dikhawatirkan kita terjerembab pada sesuatu yang haram pada akhirnya, gitu ya. Jadi sesuatu yang makruh itu juga belum tentu haram, sehingga orang-orang yang mungkin merokok dengan dalih itu adalah makruh dan sebagainya, ya mungkin sah-sah saja, tidak sampai jatuh pada keharaman. Tapi ketika berkaitan dengan sifat warok, lebih baik untuk ditinggalkan daripada dilaksanakan. Itu pendapat saya. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan kepada Mas Muhammad Iqyan. Apakah ada tanggapan kembali ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oh ya, baik Pak. Berarti yang saya tangkap itu berarti untuk kesimpulannya itu bahwa suatu syubhat itu belum tentu suatu haram. Jadi kita untuk mengantisipasi agar tidak terjerumus ke haram gitu seperti itu ya Pak. Dan waro juga kan kita untuk menentukan berarti itu ya lebih baiknya supaya dilaksanakan atau tidak gitu ya Pak. Iya. Cukup sih dari saya Pak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya off cam. Ya. Terima kasih kepada Mas Muhammad Iqyan atas pertanyaan dan juga tanggapan yang telah disampaikan. Saya tanyakan lagi kepada rekan-rekan, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan pemateri dengan materi warok dan juga meninggalkan syubhat.
Mungkin bagi rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Iya Bapak, terkait itu ya Pak, terkait dengan pakaian wanita yang menyapu lantai, kurang lebih seperti itu ya Pak. Gimana moderator dengar? Tadi suaranya masuk-masuk Pak untuk pertanyaan dari Oh, Mbak oke, Sabta oke. tadi. Anu pertanyaannya diulangi nih, saya matikan aja moodnya. Oh, diulangi Pak ya? Ya, saya ulangi. Untuk pertanyaannya itu mengenai pakaian wanita yang menyapu lantai, karena terdapatnya hadis itu satu kali menyapu lantai itu satu kali itu termasuk najis, satu kalinya menyucikan seperti itu. Pakaiannya jadi suci. Nah, itu apabila ada wanita yang membiarkan dengan keyakinan pada hadis Ini yang saya jelaskan ya moderator ya. Dengar moderator ya. Terdengar Bapak. Jadi memang menurut penuturan apa namanya Mbak yang barusan itu memang ada hadis di mana apa namanya seorang wanita bajunya ketika dia apa namanya terjulur ke tanah. Ya, jadi langkah yang pertama itu nanti dia jadi akan menjadikan apa namanya itu kain itu kemudian najis, kemudian pada berikutnya gesekan dengan debu dan sebagainya itu menjadikan kain itu kemudian menjadi suci. Kemudian pertanyaannya tadi apa? Oh gitu, oke. Jadi gini ya. Jadi najis dan tidak itu satu pengertian di dalam agama kita. Ya, satu pengertian di dalam agama. Nah, ketika sebuah baju, sebuah benda, ya, itu kalau sudah tahakuk najis maka ya najis. Prosesnya harus dibersihkan secara aturan keagamaan. Contohnya gini. Jadi ada orang wanita jalan, kemudian kainnya tadi itu menyenggol sesuatu yang najis. Kita bilang kotoran hewan. Ya, kotoran hewan. Kemudian pada langkah berikutnya, tiba-tiba kotoran hewan itu hilang karena tergesek dengan tanah yang lain itu tadi. Nah, kalau itu jelas-jelas najisnya, maka yang dimaksud di dalam hadis itu pada fase berikutnya itu dibersihkan, itu adalah sesuatu yang belum jelas kenajisannya. Kalau sudah jelas kenajisannya, itu harus dibersihkan melalui prosesi sebagaimana pembersihan najis itu. Ya harus dibasuh, harus dibersihkan. Jadi sesuatu yang disampaikan di dalam hadis itu harus kita dudukkan sesuai dengan akar masalahnya. Kalau yang dimaksud hadis itu adalah ketika baju wanita itu terjulur, kemudian dia bergesekan dengan najis yang belum jelas. Najis yang belum jelas, kemudian pada fase berikutnya memungkinkan kemudian digesek dan lain sebagainya itu menjadikan itu suci. Tapi menurut saya kalau kita mau pakai pendekatan analisa sifat waro, itu lebih baik untuk disucikan. Lebih baik untuk dibersihkan. Makanya tadi itu saya katakan kita akan dihadap-hadapkan pada wilayah di mana kita ragu tentang status kesucian itu. Gitu ya. Jadi kita akan dihadap-hadapkan pada sesuatu yang status kesuciannya itu kita ragukan. Ya tadi itu. Kadang-kadang ya saya contohkan lagi di antaranya itu adalah mungkin ada ketika setelah hujan, ya. Setelah hujan kadang-kadang ada genangan air di di jalan. Ya kemudian kita jalan kan mau tidak mau kan ada genangan air yang kemudian nyiprat, kemudian itu mengenai badan kita dan lain sebagainya itu yang memungkinkan kalau kotornya ya kotor. Soalnya di jalan. Najisnya bagaimana? Ini meragukan. Najis apa tidak ini, tapi dari jalan. Kadang-kadang orang itu juga tidak jelas mempertahankan kesucian dan tidaknya ketika di jalan dan sebagainya. Itu yang paling aman ketika kita pakai piranti analisa warok tadi itu. Jadi kita tidak pakai itu untuk untuk sholat. Kita sucikan dulu. Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian kita harus memilih, ya kalau harus memilih harus memastikan dia sejatinya barang-barang yang tidak jelas kenajisannya. Ada namanya tahakkun najasa. Kalau tidak ada kenajisannya itu masih berpotensi boleh untuk dipakai. Ya, walaupun lebih baik tidak dipakai. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dalam konteks hadis itu, kalau kita pakai pendekatan warok, berarti lebih baik untuk tidak digunakan ketika mau berkaitan dengan sholat,
berkaitan dengan ini itu dan lain sebagainya. Walaupun belum bisa dipastikan apakah itu sesuatu yang najis apa tidak. Kira-kira seperti itu. Baiklah, mungkin dari penanya, dari Mbak Sapna tadi ya, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan kembali kepada Ustadz Faiz? Ya, baik, terima kasih sebelumnya Ustadz atas jawabannya mengenai ini najis yang sudah dibersihkan dengan air itu, insya Allah kan sudah suci ya Ustadz. Nah itu tapi masih basah kainnya, apakah sudah boleh digunakan untuk sholat atau lebih baik tidak digunakan ya Ustadz? Baiklah, dan kepada Bapak Ustadz Faiz bisa ditanggapi kembali. Oke, jadi kalau basah lebih baik dihindari. Kalau basah lebih baik dihindari. Gini, di dalam aturan agama itu ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak nampak ainiyahnya. Jadi najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak nampak ainiyahnya. Jadi kalau ada kalau ada air kencing, ya itu kan jelas ainnya. Tapi kemudian ketika air kencing itu nempel di baju, terus kemudian dia kering, itu kemudian tidak jelas. Tapi baju itu tetap statusnya adalah najis. Itu namanya disebut sebagai najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu tidak akan bisa berpindah ke tempat yang lain kecuali basah. Kecuali basah. Contoh ya. Contoh. Semua di sini tadi ada pipis. Anak saya kecil pipis di sini ya. Ini sama. Itu kemudian kering. Ya, kering. Ketika kita kering, kemudian menginjak di situ, ya, itu kenajisannya najis hukmiyah tadi itu tidak akan berpindah ke kita. Tapi kalau status kaki kita itu basah, itu pindah. Jadi kaki kita ikut najis ketika bertemu dengan najis hukmiyah tadi itu. Nah, jadi ketika berkaitan dengan najis, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas, ketika berkaitan dengan sesuatu yang basah, itu berpotensi untuk menular, berpotensi untuk menajiskan lagi. Sehingga yang paling aman adalah ya ditinggalkan. Basah-basah itu sebisa mungkin untuk ditinggalkan. Itu hemat saya seperti itu. Jadi sifat warok yang bisa kita munculkan ketika kita berhadapan dengan seperti itu adalah tidak memakai barang yang berpotensi najis yang bisa menyalur melalui basah tadi. Allah Ta'ala alam. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Ustadz Faiz. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sapna selaku penanya tadi. Apakah masih ada pertanyaan dan juga tanggapan? Ya, sudah Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada Mbak Sapna atas penyampaian pertanyaan yang ditujukan kepada Ustadz Faiz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak terasa dari sesi pemaparan materi dan juga diskusi telah usai, maka acara selanjutnya adalah acara presentasi peserta dan juga tamu undangan. Bagi panitia yang bertugas untuk bisa